sering muncul di ibadah kidi. Oke, hari ini kalau misalkan udah lihat kita berdua di sini, berarti tandanya kita mau memulai ibadah kita mau memulai sekolah minggu kita. Jadi tolong disiapkan hatinya, siapkan telinganya. Yang paling penting sikapnya juga. Kalau misalkan kita mau ibadah, Kak, gak mungkin dong ya tidur-tiduran ya. Gak mungkin dong sambil nonton TV. Jadi TV-nya matiin dulu, bangun dulu, berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat satu pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Tuhan Yesus luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu akan beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang beribadah lewat online, kami yang di rumah diberkati Tuhan, bahkan para kakak pembina kami juga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Pemudi masih semangat? Masih dong. Udah siap berdoa di Tuhan? Siap. Kita mau angkat satu pujian yang udah
mau nari, kita mau gimana ya, kayak kita mau muji dengan segenap jiwa, segenap tubuh kita juga ya. Jadi kita harus semangat. Oke, sekali lagi.
firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, Kakak mau semuanya siapin dulu alat-alatnya, Alkitabnya, siapin buku tulisnya buat yang mau nulis, dan juga yang pertama siapkan hati dan telinganya dong. Kalau misalkan kita nggak siapin hati, nggak akan bertumbuh juga firmannya. Benar nggak Kak? Jadi, yuk semuanya disiapin. Kalau udah siap, kita mau ke satu pujian, Hati Hamba. Ku
kota Tuhan, tapi Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar Tuhan, kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang berikan pendengaran kami yang baik, sehingga firman yang Tuhan sampaikan melalui Kakak yang akan membawakan firman tidak hanya sekedar masuk dan keluar dari telinga kami, tapi bisa bertumbuh di dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam kondisi yang sehat, semangat, dan tentunya bersuka cita. Oke, untuk pertama kalinya jumpa bersama dengan kakak. Kenalkan nama kakak Kak Maudi. Salam kenal ya. Kakak juga sangat bangga nih, apalagi sangat senang juga bisa jumpa sama adik-adik. Oke, sesuai dengan tema kita dalam 1 bulan ini tentang kesombongan, maka pada saat ini juga kakak akan menceritakan satu cerita yang kita tentang kesombongan. Oke, simak baik ya. Namun sebelum itu, kakak ingin beritahu nih tentang beberapa penjelasan tentang kesombongan itu sendiri. Perlu ada diketahui bahwa kesombongan itu berasal dari kata sombong yang memiliki arti yang sama juga dengan beberapa kata seperti angkuh, congkak, arogan, dan tentunya tinggi hati. Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan untuk membanggakan diri, untuk meninggikan diri, untuk apalagi membesar-besarkan diri adalah kesombongan. Kakak percaya adik-adik ini nggak ada yang seperti itu. Semuanya adik-adik yang baik hati, adik-adik yang rendah hati. Oke, siapkan Alkitabnya, kita akan baca kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37. Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Dengan perikop Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Ada yang penasaran nggak sama Nebukadnezar? Oke, saya kasih tahu nih. Nebukadnezar adalah raja yang memerintah satu kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Babilonia, dengan daerah kekuasaan meliputi seluruh wilayah timur. Bisa dikatakan bahwa dengan kerajaan besar dengan daerah yang begitu luas, memungkinkan bahwa Nebukadnezar adalah raja yang paling megah, raja yang paling terkaya pada zaman itu. Oke, di perikop ini kita bisa lihat bahwa cerita dari pembahasan ini menceritakan bagaimana Raja Nebukadnezar mendapat mimpi, dan mimpi yang didapatnya itu bukan mimpi yang sembarangan. Mimpi yang didapatnya itu memiliki makna sangat luar biasa dan sampai-sampai mimpi itu menggelisahkan hatinya. Pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, adik-adik bisa baca. Situ menjelaskan bahwa Raja Nebukadnezar itu dia mendapat mimpi dan dia mengeluarkan titah untuk mengumpulkan seluruh penerjemah mimpi yang ada di kerajaannya, dan dia menyuruh para pengawal itu cari semua para penerjemah mimpi datang ke istana. Namun tahukah adik-adik, semua mimpi yang diceritakan tersebut tidak bisa diterjemahkan oleh mereka. Dan pada ayat yang ke-8, pada akhirnya Daniel datang menghampiri aku, yakni Daniel yang dinamai Belsyazar menurut nama dewaku, yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu diceritakan kepadanya mimpi itu. Ada yang tahu Daniel? Daniel itu kan yang pernah ada di gua singa kan kak? Ya, benar. Daniel itu kan teman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego kan? Ya, benar sekali. Dan itu kan yang suka berdoa itu kan kak? Ya, sangat benar sekali, sangat benar. Oke adik-adik, ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa Daniel datang menghampiri raja. Maka raja pun sangat percaya bahwa Daniel, kau ini penuh Roh Kudus nih. Aku percaya kau bisa menerjemahkan mimpi. Maka diceritakannya mimpi tersebut kepada Daniel. Raja menceritakan seperti, Daniel, aku mendapat mimpi bahwa aku melihat sebuah pohon yang sangat besar, tumbuh tinggi, dan banyak binatang-binatang yang bernaung di bawahnya. Aku juga melihat seorang dari langit menuntut aku. Pada waktu Daniel mendengarkan isi mimpi tersebut, Daniel terkejut. Melihat ekspresi daripada Daniel sendiri, raja itu berarti
mimpiku ini juga bukan mimpi sembarangan, ya benar. Ayat yang ke-19 sampai 27 Daniel menceritakan isi dari makna mimpi dari raja itu sendiri. Dia menerjemahkan, jadi raja, mimpi raja itu isinya kayak gini nih. Jadi pohon besar itu melambangkan raja sendiri. Dengan segala kemuliaan raja, nanti rajanya ini akan membanggakan diri dengan kerajaan, dengan kekuasaan, dengan apa yang raja punya. Dan orang yang menunggu raja itu adalah nanti suara Tuhan yang akan menunggu raja. Daniel menyampaikan hal tersebut. Namun adik-adik, jadi mimpi ini itu terjadi bagaimana raja membanggakan dirinya. Dia sombong dengan segala kekayaan yang dimilikinya, dan itu terjadi setelah lewat 12 bulan. Ayat 30 mengatakan bahwa segala apa yang dimilikinya, dia menyembuhkan hal tersebut. Pada ayat yang ke-34, raja menyadari dan dia pun mau menyembah Tuhan. Dia menengadah ke langit dan mohon ampun kepada Tuhan. Ayat 34 kakak bacakannya untuk adik-adik ya, biar lebih paham. Ayat 34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit, dan akal budiku kembali kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi. Dia memuji yang maha tinggi. Dia membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kuasanya dia kekuasaan yang kekal dan kerajaan yang turun-temurun. Ayat 34 menjelaskan bahwa dia menyadari segala perbuatannya. Kalau kita sudah melakukan, cepat-cepat kita minta ampun. Ayat 34 mengatakan bahwa dia mohon di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, 3 hal yang kakak mau kasih dari pembacaan ini kepada kita. Yang pertama, apa yang kau punya di dunia ini adalah milik Tuhan. Contohnya, saya punya handphone baru. Itu punya Tuhan. Saya punya sepatu baru. Ingat, itu punya Tuhan. Kok punya Tuhan sih? Iya, Tuhan titipkan lewat berkat. Dan yang kedua adalah, jangan pernah membanggakan diri dengan apa yang kita punya. Pencapaian, kesuksesan, harta-harta yang berlimpah besar, jangan pernah membanggakan diri. Dan yang ketiga adalah cepat minta ampun apabila dia telah melakukan dosa kesemuanya. Oke, yang setuju dengan kata ayah, angkat tangannya yuk. Dan jadilah anak-anak yang selalu memasyurkan nama Tuhan. Oke, jangan pernah sombong dengan apa yang adik-adik punya hari-hari, sebab semuanya bersifat sementara. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Inilah kami anak-anak Kidi, kami mau belajar rendah hati, kami mau belajar dari kesalahan Nebukadnezar. Dari kesalahannya dia belajar untuk mau rendah hati, dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kami anak-anak Kidi yang ada. Dan kami percaya bahwasanya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dari orang tua kami, memberkati kerabat-kerabat kami, memberkati teman-teman kami, bahkan memberkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Sehat-sehatkan kami semua, anak-anak orang tua kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru sekolah minggu kami, diberkati, dijaga dan dilindungi. Hingga kami Tuhan, kami anak-anak ini siap menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa ya, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak ini adalah anak-anak yang diberkati Tuhan.